Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar, sehat ya? Sehat, Bu. Hari ini kita akan belajar lagi tentang sistem komunikasi. Kita masuk ke bab 2. Kalau di bukunya ada bab 2 ya, tentang sistem modulasi analog. Oke. Capaian pembelajaran yang akan kita peroleh hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dari modulasi, kemudian dapat menjelaskan manfaat dan jenis-jenis modulasi, dan yang terakhir mampu menganalisis sistem modulasi AM. Oke, sebelum kita belajar lebih dalam tentang modulasi, ini ada sedikit video yang bisa memberikan gambaran kepada adik-adik semua kenapa butuh modulasi, apa itu modulasi dengan analogi yang cukup gampang untuk dipahami. Atau tentang modulasi dan kenapa butuh modulasi. Ini ada kuncinya, ada change di sini ya. Sekarang diperhatikan yang dilakukan oleh si adik ini, melemparkan selembar kertas, kemudian ada batu yang dibungkus dengan kertas, kemudian dilemparkan. Lihat perbedaan jarak yang dihasilkan dengan membungkus kertas dengan batu tadi. Ini kalau dianalogikan dengan sistem komunikasi yang ada ya. Ini ada punya radio di sini, kemudian ini suaranya. Kalau diumpamakan dengan sinyal yang seperti ini, kemudian ada lagi satu sinyal sini dengan sinyal liberapat. Apa itu nanti akan kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Ada sinyal informasi, kemudian ada sinyal liberapat, ada lagi sinyal ini. Apa ini sinyalnya? Salah satu contoh ada sinyal modulasi. Ada sistem komunikasi radio yang paling gampang mungkin sering ada di sini ya. Ada sinyal, kemudian ada ini kematiannya, kemudian disampaikan penerimanya. Oke, sampai di sini. Berdasarkan video yang baru kita tonton bersama, tadi ada seorang anak, kemudian sampai melempar batu dan sebagainya. Itu analogi yang bisa kita terapkan untuk memahami dari pengertian modulasi. Jadi apa sih sebenarnya pengertian modulasi? Kenapa tadi anak waktu melemparkan kertas berupa lembaran hanya berapa meter, kemudian pas lembaran itu dibungkus dengan batu, jadinya bisa jaraknya 3 atau 4 kali lipat dari jarak semula ya. Itulah yang disebut dengan modulasi. Sinyal dianalogikan dengan lembaran kertas. Kalau langsung dikirim, data itu langsung dikirim, mau berupa suara, data, kemudian gambar atau video, itu akan hanya mampu menempuh jarak yang dekat. Kemudian bagaimana agar sinyal itu atau data itu bisa menempuh jarak yang jauh, lebih jauh? Maka kita butuh sesuatu bantuan. Yang dilakukan anak tadi dengan membungkus dengan batu. Untuk di sistem komunikasi, cara mengakali sinyal informasi itu agar bisa dikirim dengan jarak jauh, agar sampai dengan jarak jauh dengan cara salah satunya adalah teknik yang disebut dengan teknik modulasi ya. Jadi ini pengertian dari modulasi, proses mengubah. Apa yang diubah? Beberapa karakteristik dari sinyal pembawa. Berarti sinyal pembawa ini adalah sinyal yang akan pergi, sinyal yang akan membawa informasi. Bagaimana cara diubahnya? Diubah sesuai dengan sinyal informasi. Ya, jadi ada proses pengubahan di sini. Yang diubah adalah sinyal carrier, si pengubah adalah sinyal informasi. Itulah pengertian yang paling mendekati dari modulasi. Ini bisa silakan Anda lihat. Ini ada sinyal informasi kita. Sinyal informasi bisa disebut juga dengan sinyal pemodulasi, frekuensinya rendah. Kemudian ada sinyal carrier, sinyal yang akan pergi, sinyal yang akan membawa. Kalau ibaratnya di kendaraan, inilah kendaraannya, ini penumpangnya, informasinya. Dengan frekuensi yang jauh harus lebih tinggi daripada sinyal informasi. Tadi ada kata-kata di sini mengubah. Apa sebenarnya yang diubah di sinyal carrier? Yang diubah adalah parameternya. Parameter itu ada banyak,
tiga parameter utama yang sering diubah dalam modulasi adalah amplitudo. Ini kalau kita lihat dari gambar sinyal, ya, yang terhadap sumbu Y ini adalah amplitudo. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi kalau dari sinyal karbonat ini kita pelajari di semester sebelumnya ya, ada mata kuliah dasar telekomunikasi. Ini adalah kerapatan atau kerenggangan dari sinyal. Kemudian ada fasa. Fasa adalah sudutnya terhadap sumbu X. Ya. Jadi tiga parameter inilah yang sering diubah dalam teknik dari modulasi. Jadi kalau kita gambarkan secara umum, ada sinyal informasi dengan frekuensi lebih kecil, kemudian ada carrier dengan frekuensi yang lebih tinggi, atau dari gambar dia akan lebih rapat. Hasilnya, ini salah satu contoh dari sinyal hasil modulasi. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini disebut dengan modulasi AM. Ada perubahan. Coba lihat, ini yang awalnya seperti ini diubah. Yang mengubah si informasi berdasarkan ini. Nih, kalau kita lihat selubungnya mirip sekali dengan selubung informasi. Inilah yang disebut dengan sinyal hasil modulasi, atau yang biasa disebut dengan sinyal termodulasi seperti ini. Oke. Proses modulasi terjadi pada rangkaian atau blok yang disebut dengan modulator. Kemudian di sisi penerima, yang tadi kertas sudah dibungkus dengan batu, di penerima karena kita hanya butuh kertasnya saja atau informasinya, maka dibongkar lagi batunya dikeluarkan, kertasnya diambil. Kalau di teknik di modulasi, proses pembongkaran itulah yang disebut dengan demodulasi. Demodulasi. Alatnya disebut dengan modulator, prosesnya demodulasi. Oke, ini pengertian dari modulasi ya, sesuai dengan tujuan awal kita. Sampai sini ada yang bisa memahami atau ada pertanyaan? Kita silakan. Sudah jelas, Bu. Paham ya? Jadi kalau paham kita lanjutkan. Oke, tadi kita sudah melihat salah satu tujuan utama dari modulasi adalah supaya sinyal itu bisa dikirim dengan jauh. Apakah ada manfaat lainnya? Tentu, itu pasti ada manfaat lain yang harus kamu pahami. Kenapa modulasi itu sangat penting dalam sistem komunikasi? Yang pertama, tujuan pertamanya selain memperjauh jarak adalah memperkecil ukuran antena. Ya, sinyal itu sering sekali dikirim dalam bentuk media wireless atau udara. Untuk mengirimnya tidak bisa langsung sinyal dari kabel langsung ke udara, tidak bisa. Harus ada komponen yang disebut dengan antena. Kita ada sering ya menggunakan antena TV, antena handphone dan lain sebagainya. Semua peralatan yang butuh komunikasi via udara pasti ada antena. Ya, antena ini sangat berhubungan erat dengan yang disebut dengan frekuensi. Ya, frekuensi. Jadi tadi kalau kita sudah simpulkan bahwa sinyal informasi frekuensinya sangat rendah, ya. Sedangkan sinyal carrier frekuensinya tinggi. Sekarang apa hubungannya dengan antena? Di ilmu antena, ukuran antena sebanding dengan lambda atau panjang gelombang dari sinyal yang akan dilewatkan oleh antena tersebut. Biasanya yang sering digunakan adalah antena seperempat lambda tersebut. Kenapa? Karena ukuran antenanya ditentukan oleh lambda atau panjang gelombang sinyal dibagi 4. Sekarang coba kita hitung secara garis besar saja. Lambda sama dengan C per F. Ini sama temunya. Kalau kita punya dua kasus, yang pertama sinyal suara langsung kita kirimkan via udara. Kira-kira kita butuh ukuran antena berapa? Maka sinyal suara dengan frekuensi 4 kHz, sinyal suara manusia 4 kHz ya, frekuensinya sama dengan C 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 4 kilo 10 pangkat 3. Maka ini adalah 0,75 kali 10 pangkat 5 atau 75 kali 10 pangkat 3. Atau lebih gampang lagi 75 km. Maka ukuran antena yang kita butuhkan sama dengan 75 km dibagi 4.
maka ini bisa sekitar hampir 20 km. Mungkin tidak kita membuat antena dengan panjang 20 km, kan tidak mungkin ya. Tapi pada saat kita menggunakan sinyal carrier atau sinyal informasi, kita modulasi dulu dengan sinyal carrier, mungkin dengan frekuensi misalnya 100 MHz, maka lambdanya hanya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 kali 2 10 pangkat 6, 3 10 pangkat 6. Ini habis hanya 3 meter. Maka ukuran antenanya cukup 3 dibagi 4, 0,75 meter atau 75 cm. Ya, sekarang terlihat gambarannya. Mungkin tidak kita membuat antena dengan panjang 20 km dibandingkan dengan 75 cm. Mungkin mana yang lebih memungkinkan? Dari segi biaya, dari segi kelayakan, dari segi efektivitas dan lain sebagainya. Padahal yang dikirim sama-sama suara. Tapi yang satu suara langsung, yang kedua suara yang telah dimodulasi. Oke? Itu manfaat dari modulasi yang pertama. Kemudian yang kedua untuk penggandaan saluran atau multiplex. Jadi kalau ini ada 3 saluran, kita analogikan dengan siaran radio misalnya. Ada 3 siaran radio nih, yang suka siaran kambut, pop sama RRI misalnya. Sinyal penyiar sama-sama semuanya, frekuensinya sama-sama 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Kalau ini tanpa modulasi dikirim ke saluran udara yang sama, pasti akan bercampur semua karena frekuensinya sama. Tapi dengan kita modulasi, mungkin yang siaran kambut di 100, yang siaran pop tadi di 120 mega, yang siaran RRI mungkin di 130. Walaupun di sini media transmisi atau udara yang sama, dia tidak bercampur. Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. Ya, jadi prinsip dari sinyal itu, kalau frekuensinya berbeda, dia tidak akan saling mengganggu. Sama dengan manusia, kalau frekuensi berbeda, kalau ngomong juga tidak akan nyambung. Ya, beda satu frekuensi. Nah, kemudian manfaat yang ketiga untuk keperluan kanal. Ada dilihat ini, mulai dari frekuensi paling kecil sampai paling tinggi. Ini adalah frekuensi yang ada di dunia dan sudah dibagi-bagi kegunaannya. Ada yang untuk radio, TV dan lain sebagainya, ada yang untuk satelit, ada yang untuk astronomi dan lain sebagainya. Kalau ini tidak diplot seperti ini, semuanya akan bercampur. Jadi kalau misalnya suara itu kita akan kirim ke radio, harus frekuensi ini. Kirim untuk TV harus frekuensi ini. Bagaimana kalau menempatkan informasi tersebut pada spektrum ini kalau tidak dimodulasi? Ya, jadi makanya kita sangat perlu modulasi di sini agar informasi itu bisa kita tempatkan di spektrumnya masing-masing. Kemudian fungsi yang ketiga yang keempat adalah kerahasiaan. Komunikasi ini sangat sensitif sekali. Jadi kenapa awalnya ada modulasi, ada sistem komunikasi? Tujuan utamanya adalah biasanya militer yang menggunakan, ya. Jadi untuk keamanan rahasia. Dengan adanya modulasi ini memungkinkan kita untuk bisa mengamankan data. Kenapa? Nanti akan banyak teknik-teknik lainnya sehingga data itu bisa seolah-olah acak atau seolah-olah tidak ada data di dalamnya. Padahal ada yang kita sembunyikan. Bagaimana caranya? Itu nanti ada teknik-teknik modulasi yang lainnya. Ya. Jadi secara umum ada 4 tujuan ini di samping untuk memperjauh jarak jangkau dari sinyal tersebut. Oke. Ada pertanyaan untuk untuk penjelasan kita mulai dari tadi apa itu definisi modulasi, kemudian sampai ke manfaat dari modulasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kesimpulan kita hari ini. Ya, yang pertama itu modulasi merupakan proses pengubahan karakteristik dari sinyal carrier sesuai dengan sinyal informasi. Kemudian ada 4 manfaatnya di samping jarak tadi yang kita memperkecil ukuran antena, untuk multiplexing, untuk keperluan kanal, dan terakhir untuk kerahasiaan dan komunikasi. Sebagai pengayaan kepada adik-adik, ini ada sedikit tugas. Silakan adik-adik seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya suara manusia, tadi sudah saya jawab ya, sudah jelaskan. Sekarang silakan dibandingkan kalau misalnya suara manusia 4 kilo dikirimkan, berapa ukuran antenanya? Kalau yang dimodulasi dengan frekuensi 100, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita hitung dengan
modulasi dengan frekuensi mungkin 108 MHz ya, itu untuk frekuensi FM. Ini saya akan dikerjakan, nanti kita kumpul minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan boleh diskusi mungkin di luar atau setelahnya. Kalau tidak masih ada pertanyaan silakan. Tugasnya hari apa Bu dikumpulkan Bu? Tugasnya kita dikumpul minggu depan ya, di pertemuan kita berikutnya. Oh iya. Ya, tulis tangan, silakan dikerjakan. Kenapa ini perlu ada tugas? Biar ada dikuasai sendiri, dihitung sendiri. Benar nggak dia bisa mengecilkan antena dan lain sebagainya. Oke? Oke Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.